Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, alladzina amanu wa tatma'inna bi dzikrillahil qulub. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Mukarramul Mahfuzul Quran serta keluarga beliau, yang saya tanggungi Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan tak lupa juga santriwan dan santriwati yang berbahagia. Syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mana atas izin dan ridhonya kita bisa menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Quran ini. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan pada junjungan kita, panutan kita, dambaan kita, idola kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammadin. Semoga kita selalu diistiqomahkan membaca salawat kepada beliau. Amin Allahumma. Berdirinya saya di sini bukan untuk pamer sarung yang minjem ini, tapi hendaklah saya menyampaikan materi yang berjudul keutamaan mengingat Allah. Hadirin rahimakumullah. Masih ingat gak siapa Tuhan kita? Siapa? Siapa Tuhan kita? Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Al-ayat. Maka ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah ingkar kepadaku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Hadirin rahimakumullah. Dari ayat tadi sudah dijelaskan bahwasanya kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Mengapa yang perlu diingat itu Allah, bukan manusia, barang atau harta yang kita miliki? Ada yang tahu? Karena ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Berbeda ceritanya jika kita selalu mengingat manusia, ketika kita susah, berada di bawah, tidak punya apa-apa, belum tentu manusia itu bisa membantu kita, belum tentu manusia itu ingat kepada kita. Tetapi ketika kita mengingat Allah dalam keadaan susah maupun senang, maka Allah akan mengingat kita. Jadi kita sebagai seorang muslim, jangan sampai kita lupa akan Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Hadirin calon penghuni surga. Adapun keutamaan mengingat Allah sebagai berikut. Yang pertama, akan mendapatkan ketenangan. Seorang hamba yang selalu mengingat Allah, hatinya akan menjadi tenang, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Al-ayat, yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd juz 13 kaca sebelah kiri bagian bawah. Dari ayat tadi sudah dijelaskan
bahwasanya seorang hamba tidak akan bisa memperoleh ketenangan kecuali dengan mengingat Allah. Kecuali apa? Dengan mengingat Allah. Apa sih ketenangan itu? Mengapa seorang hamba yang mengingat Allah hatinya akan menjadi tenang? Ada yang tahu nggak ketenangan itu apa? Ketenangan itu kalau kata saudara saya Kak Ipul, beliau berkata, ketenangan itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan tapi bisa dirasakan. Jadi kalau kita mau cari ketenangan, jangan di pasar, karena di pasar gak jualan ketenangan. Kalau mau cari ketenangan, boleh dicoba di sepertiga malam. Walaupun kita punya masalah banyak, gak ada duit, tapi kalau hati kita tenang, insya Allah hidup kita ayam tentrem adem. Gak punya uang, kalau hati tenang, insya Allah tenang. Gak punya apa? Gak punya HP, tapi kalau hati tenang, insya Allah cukup hidup kita adem tentrem. Semoga kita selalu disemakan untuk mengingat Allah SWT. Keutamaan yang kedua dari mengingat Allah adalah hatinya akan lebih mencintai Allah. Salah satu tanda orang yang cinta terhadap sesuatu adalah ia akan lebih banyak mengingatnya. Seperti yang dijelaskan di dalam makalah berikut ini. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Man utawi sapane wong ahabba demen sapa wong syai'an ing suwi-wiji aktsara mongko bakal luwih akeh min dzikrihi saking eling-eling ing syai'. Artinya barang siapa yang mencintai sesuatu maka ia akan lebih banyak untuk mengingatnya. Mau makan, ingat yang dia cintai. Mau minum, ingat yang dia cintai. Mau tidur, ingat yang dia cintai. Pertanyaannya sekarang, siapakah yang kita cintai? Alhamdulillah pada saudara semua. Semoga kita selalu diistiqomahkan untuk mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan mencintai kita. Ketika kita mencintai Allah, maka Allah akan mencintai kita. Ketika kita sudah dicintai oleh Allah, insya Allah yakinlah apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Keutamaan yang ketiga adalah terhindar dari maksiat. Seorang hamba yang hatinya selalu mengingat Allah, hatinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah, hatinya akan selalu diliputi oleh rasa takut oleh Allah. Contohnya nih, Mbak Aska pulang dari sini mau gibah, ingat Allah, gak jadi gibah. Contohnya lagi, Kak Arjo mau turun dari masjid, gak punya sendal, mau gosok, ingat Allah, gak jadi gosok. Contohnya lagi Kak Dani pulang dari sini mau mokel bersama, gara-gara ingat Allah, jadinya gak jadi mokel. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dijadikan hamba yang selalu ingat Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allah. Jadi kesimpulannya, sebagai seorang hamba, jangan kita biarkan hati kita ini terlena dari mengingat Allah. Jadikan sibukkan hati kita untuk senantiasa mengingat Allah, agar kita mendapatkan ketenangan hati, selalu terhindar dari maksiat, dan hati kita lebih mencintai Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.
untuk kita semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.